I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know that. Halo teman-teman semua, saya Nur Hidayanti Siregar. Di sini saya akan menjelaskan materi budaya Melayu Riau, yaitu mengenai pakaian Melayu Riau. Pakaian Melayu Riau merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kejayaan Melayu dalam masa silam. Peradaban yang diwariskan menjadi bukti nyata bahwa Melayu pernah betapa sampai ke puncak. Pakaian Melayu diatur sesuai dengan syarat dan syarak. Nilai-nilai keislaman menjadi ciri atau identitas Melayu. Oleh sebab itu, segala sesuatunya selalu dilekatkan dengan akal budi, termasuk dalam memberikan filosofi terhadap pakaian. Nah, pakaian Melayu ini memiliki filosofi. Filosofi pakaian Melayu: malu, tahu diri, 7 ajan mengekalkan Melayu, menegakkan tuah, membangkitkan marwah, mendatangkan manfaat dan menolak bala dijadikan sebagai dasar menggambarkan bagaimana pakaian Melayu yang sesungguhnya. Selain mempunyai filosofi, yang tentunya pakaian Melayu juga memiliki fungsi. Fungsi dari pakaian Melayu itu sendiri, yang pertama yaitu sebagai pelindung diri dari aib atau syarak. Selanjutnya, fungsi baju Melayu itu untuk melindungi diri dari panas dan dingin. Berfungsi juga sebagai penggambaran nilai-nilai yang tertuang dalam motif sebagai karya seni. Nah, ini dia contoh dari pakaian Melayu Riau. Selanjutnya, pakaian Melayu Riau itu mempunyai jenis-jenis loh. Nah, di sini ada jenis pakaian Melayu. Yang pertama itu ada pakaian harian. Nah, pakaian harian ini merupakan pakaian yang dipakai sehari-hari dalam berbagai aktivitas, seperti bermain, bekerja, ataupun di rumah. Contohnya baju kurung cekak musang, baju kurung teluk belanga, baju kebaya labo, dan baju kebaya pendek lengkap dengan kerudung. Nah, ini dia teman-teman contoh dari baju kurung. Baju kurung ini dipakai untuk wanita lengkap dengan kerudung. Selanjutnya ada baju kurung cekak musang untuk pria. Biasanya dilengkapi dengan peci atau sorban. Dan selanjutnya ada baju kurung kebaya labo. Itu dia contoh dari pakaian harian. Nah, jenis pakaian selanjutnya yaitu pakaian resmi dan setengah resmi. Pakaian resmi dan setengah resmi ini merupakan pakaian yang digunakan dalam berbagai acara keluarga atau acara yang tidak berkenaan dengan negeri atau kerajaan. Misalnya acara kenduri, menghadiri acara keagamaan, perkawinan, atau sunah rasul. Nah, ini dia teman-teman contoh dari pakaian resmi dan setengah resmi. Jenis pakaian selanjutnya yaitu pakaian resmi. Pakaian resmi merupakan pakaian yang digunakan untuk menghadiri upacara atau jemputan yang terhormat dari suatu kegiatan pemerintah,
seperti upacara penobatan raja dan permaisuri, pelantikan datuk, ketua adat atau menteri kerajaan, pemberian gelar, dan lain sebagainya. Berikut merupakan contoh dari pakaian resmi yang biasa digunakan pada pemberian gelar. Jenis pakaian selanjutnya yaitu pakaian upacara keagamaan. Pakaian upacara keagamaan ini merupakan pakaian yang digunakan pada saat kegiatan atau upacara keagamaan seperti saat hari raya, sholat Jumat, dan upacara keagamaan lainnya. Jenis pakaian selanjutnya yaitu pakaian upacara pengantin. Pakaian upacara pengantin Melayu tidak jauh berbeda dengan konsep dasar pakaian Melayu. Hanya saja, pakaian pengantin dilengkapi dengan berbagai aksesoris dan perhiasan yang sesuai dengan simbol-simbol adat Melayu, tempatan. Misalnya pakai kalung, pakai gelang, pakai keris, dan lain-lain. Nah, jenis pakaian selanjutnya yaitu cekak musang dan baju kurung. Nah, ini dia contoh dari pakaian atau baju cekak musang. Baju kurung cekak musang ini biasa juga disebut dengan bajuan. Nah, ini dia contoh dari baju kurung. Biasanya, baju kurung cekak musang dibuat dengan kolar yang hanya sejari lebarnya. Pada kolar kecil ini diletakkan kancing dan diikuti dengan 2 atau 3 butir lagi pada penurun lubang lehernya. Baju kurung cekak musang ini lebih digemari oleh para laki-laki. Nah, ada jenis pakaian lanjutan dari pakaian Melayu. Yang pertama itu ada jubah. Jubah ini merupakan baju lengan panjang, ada yang setengah lengan atau sampai ke pergelangan tangan. Selanjutnya itu ada sorban dan peci. Sorban dan peci ini biasanya digunakan sebagai penutup kepala untuk laki-laki. Berupa kain putih lembut dan jarang tenunannya atau peci berwarna hitam. Selanjutnya itu ada kerudung. Kerudung ini merupakan penutup kepala bagi perempuan. Kerudung ini berfungsi untuk penutup rambut. Selanjutnya ada sarung. Sarung ini merupakan kain panjang yang berukuran kurang lebih 2 meter yang kedua ujungnya dijahit. Selanjutnya ada selendang. Selendang ini merupakan kain yang terbuat dari sutra atau katun yang dikenakan dengan menutupi kepala dan kedua ujungnya menjuntai di dada. Selanjutnya itu ada songket. Songket ini merupakan kain tenunan tradisional yang dibuat dengan corak motif yang indah dan beraneka ragam. Dibuat menggunakan benang dari kapas. Selanjutnya itu ada tanja. Tanja ini merupakan penutup kepala juga untuk pria. Tetapi bedanya, tanja ini digunakan pada acara-acara seperti acara perkawinan. Selanjutnya itu ada kain kasa. Kain kasa ini merupakan kain putih yang ditenun secara jarang atau tenunannya jarang-jarang. Selanjutnya ada lampin. Lampin ini merupakan pembalut untuk bayi atau anak kecil. Nah, teman-teman, itu dia tadi materi mengenai pakaian Melayu Riau.